Mungkin tidak ada yang pernah menyangka bahwa kekuasaan Recep Tayyip Erdogan selama 22 tahun di Turki terancam berakhir, sebelum menyaksikan sendiri kacaunya pemerintahan saat ini. Ya, kerusuhan yang dipicu oleh penangkapan tokoh oposisi sekaligus rival politik Erdogan kini telah meluas ke masalah lain seputar ekonomi dan kebebasan sipil. Demo besar-besaran terjadi hampir di semua kota, mewakili wajah baru Turki yang menghadapi gelombang protes terbesar di negara itu selama dekade terakhir. Lantas, apa artinya bagi masa depan politik Erdogan? Selengkapnya, pembahasan yang terangkum dalam sejumlah poin berikut akan menjelaskan situasi tersebut. Demo besar-besaran di hampir semua kota. Presiden Recep Tayyip Erdogan telah memperingatkan dengan keras bahwa protes jalanan tidak akan ditoleransi. Hanya saja, animo masyarakat tetap tak terbendung dan protes akhirnya meletus di berbagai kota di Turki selama 7 hari berturut-turut. Berdasarkan informasi yang dibagikan Associated Press, rangkuman foto mewakili berbagai situasi sejak Rabu, 19 Maret, tepatnya saat orang-orang mulai berkumpul di luar balai kota untuk memprotes penangkapan wali kota Istanbul Ekrem İmamoğlu di Istanbul. Minggu, 23 Maret, seorang pengunjuk rasa memegang bendera Turki saat polisi anti huru-hara berjaga selama protes di luar gedung pengadilan Çağlayan, dan pengunjuk rasa lainnya tertangkap kamera melemparkan kembang api pada hari Sabtu. Berlanjut ke hari Senin, terlihat ribuan mahasiswa berbaris melintasi jembatan Galata selama protes. Ada pula seorang demonstran yang memainkan biola pada hari yang sama, membuktikan bahwa aksi kali ini bukan sekadar protes biasa. Selain itu, viral di media sosial, seorang demonstran mengenakan kostum Pikachu berlari menghindari polisi anti huru-hara saat bentrokan meletus pada hari Kamis. Seorang pengguna X berkomentar, "Saya tidak begitu paham politik Turki, tetapi saya mendukung pihak manapun yang didukung Pikachu." Oposisi utama İmamoğlu dari Partai Rakyat Republik (CHP) telah meminta warga Turki untuk terus berunjuk rasa dengan mengatakan akan mengorganisir unjuk rasa dan pertemuan di berbagai lokasi di Istanbul serta tempat lainnya. Penangkapan rival politik. Menarik benang merah dari awal terjadinya demo besar-besaran, dapat dikatakan bahwa akar permasalahan dimulai ketika wali kota Istanbul Ekrem İmamoğlu ditangkap pada Rabu, 19 Maret 2025. Untuk kalian ketahui, ia merupakan sosok penting yang akan menjadi lawan politik Erdogan dalam pemilihan presiden tahun 2028. Benar bahwa tahun pemilihan masih jauh, namun beberapa hari sebelum pencalonannya, ia ditahan. Untuk selanjutnya didakwa dengan tuduhan mendirikan dan mengelola organisasi kriminal, menerima suap, pemerasan, pencatatan data pribadi secara tidak sah, dan mengatur tender. Akademisi Universitas Negeri San Diego, Ahmet Tekuru, menilai İmamoğlu merupakan rival terberat yang bakal dihadapi Presiden Turki saat ini. Entah kebetulan atau tidak, yang pasti Erdogan telah mengacaukan Turki, karena dasar dari masifnya aksi demonstrasi saat ini berangkat dari fakta penangkapan sang wali kota. Erdogan kemudian menyalahkan partai oposisi dan menyebutnya primitif. Di sisi lain, polisi terus bertindak represif dengan menggunakan semprotan merica dalam menangani kerumunan, meriam air untuk memukul mundur para demonstran, dan peluru karet untuk menghalau pergerakan mereka. Ribuan demonstran ditangkap. Penangkapan rival politik yang disusul demonstrasi besar-besaran ternyata mendatangkan dampak berkelanjutan yang tak kalah meresahkan. Faktanya, sekitar 1.200 termasuk wartawan ditahan pada hari Rabu dan meningkat hingga 1.900 jumlahnya hingga video ini dibuat menurut informasi Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya. Sebagaimana Reuters mengutip pernyataan Yerlikaya, pengadilan memenjarakan 260 dari mereka sambil menunggu persidangan. Ia menambahkan bahwa 489 orang dibebaskan dan 662 lainnya masih diproses. Sementara 150 petugas polisi terluka. Setelah penangkapan dan pembebasan 7 wartawan lokal yang meliput proses demonstrasi, BBC secara terpisah mengatakan bahwa korespondennya, Mark Lowen, telah dideportasi oleh pihak berwenang. Lowen diberitahu bahwa ia menjadi ancaman bagi ketertiban umum.
Sementara BBC menambahkan yang demikian menimbulkan kekhawatiran oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia atas kebebasan pers. Yasin Akgul dari Agence France Presse dan mantan jurnalis foto AFP Bülent Kılıç termasuk di antara mereka yang ditangkap. Sebagai tanggapan, kelompok hak asasi manusia meminta Turki untuk menyelidiki apa yang mereka sebut sebagai kekerasan berlebihan oleh polisi dalam membubarkan massa. Sekaligus mendesak pemerintah untuk mengizinkan protes yang sebagian besar berlangsung damai. Para pemimpin barat pun mengatakan permasalahan di Turki menandai kemunduran demokrasi di negara itu. Titik balik politik Turki. Penangkapan terhadap jurnalis dan tindakan represif terhadap lawan politik Erdogan bukan hal baru. Tapi penangkapan wali kota Istanbul belum lama ini disebut menandai titik balik dalam sejarah politik Turki oleh para ahli. Pihak berwenang tidak lagi puas dengan memengaruhi permainan elektoral. Mereka sekarang ingin memilih aturan, penengah, dan lawan. Analis kebijakan Bilal Ata Aktas mengatakan dalam keterangannya, dikenal sebagai sosok moderat dan karismatik, Ekrem İmamoğlu mewujudkan harapan bagi banyak orang Turki akan titik balik politik setelah 22 tahun kekuasaan Partai Keadilan dan Pembangunan AKP. Karena itu, sejumlah analis setuju bahwa Presiden Turki berusaha untuk menyingkirkan saingannya yang paling tangguh dari pemilihan presiden berikutnya. Melansir saluran France 24, otoritas Turki telah meningkatkan intervensi terhadap lawan dan jurnalis sejak 2013. Upaya kudeta pada Juli 2016 misalnya digunakan untuk membenarkan serangan terhadap demokrasi dan supremasi hukum. Menurut platform kebebasan berekspresi Turki P24, 34 jurnalis berada di balik jeruji besi dan puluhan lainnya harus mengasingkan diri. Di tahun yang sama, Selahattin Demirtas, mantan wakil ketua partai HDP Pro-Kurdi, kekuatan oposisi terbesar kedua, juga dipenjara. Pemimpin Kurdi yang populer itu dijatuhi hukuman 42 tahun penjara pada Mei, lalu karena dituding merusak persatuan negara. Popularitas Erdogan merosot. Beberapa hari sebelum penangkapan, dalam langkah penting lainnya, gelar sarjana İmamoğlu dicabut. Artinya, prasyarat untuk menduduki jabatan presiden telah dihilangkan. Dakwaan terhadap wali kota itu pun didasarkan pada korupsi dan terorisme, tetapi hampir secara universal dianggap bermotif politik. Karena itu, menarik untuk melihat bagaimana sikap masyarakat atas Erdogan perlahan berubah dalam kepemimpinannya selama puluhan tahun. Faktanya, Erdogan dianggap sebagai seorang reformis di awal kepemimpinan, namun belakangan para ahli mengatakan Turki telah berada di jalur menuju otokrasi selama beberapa waktu. Ia diangkat menjadi Perdana Menteri pada tahun 2003 setelah adanya perubahan hukum. Dari sini Erdogan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama 3 masa jabatannya. Sejak selamat dari upaya kudeta pada tahun 2016, Erdogan telah memperluas kekuasaan kepresidenannya dan menindak tegas oposisi dan perbedaan pendapat politik. Balki Begumhan Bayhan, penulis dan peneliti independen mengatakan, terlepas dari apapun yang terjadi selanjutnya, legitimasi Erdogan telah rusak dan mungkin tidak dapat diperbaiki lagi. Melalui forum LSE ia menulis, kelanjutan dan meluasnya demonstrasi jelas menandakan bahwa protes tersebut telah berubah dari sekadar menuntut pembebasan İmamoğlu menjadi agitasi anti-rezim Erdogan yang lebih luas. Bertahun-tahun melakukan pembersihan dalam pemerintahan hingga penerapan undang-undang anti-liberal menunjukkan bahwa sikap otoriter Erdogan bukanlah hal baru. Dengan menurunnya tingkat kepercayaan dan tingginya tekanan dari dalam dan luar negeri, akankah kekuasaan Erdogan berakhir?